kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan siaran langsung debat publik penajaman visi misi dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda tahun 2024. Sebelum kita memulai segmen kali ini, kami mempersilahkan untuk para pendukung paslon 02 untuk memberikan semangat dan tepuk tangan yang meriah untuk debat malam hari ini. Baik, terima kasih atas semangatnya. Dan di segmen kedua ini pemirsa, paslon akan menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim panelis terkait subtema pembangunan ekonomi berkelanjutan. Betul sekali Jason, dan di segmen ini juga terdapat 4 pertanyaan. Kami akan mengambil amplop satu persatu dan membacakan pertanyaannya. Silakan paslon kembali maju ke podium untuk bersiap diri, dan kami juga mohon untuk para pendukung selama paslon menjawab mohon ketenangannya agar bisa berkonsentrasi, begitu ya Bapak Ibu semuanya. Silakan. Baik, dan pemirsa, para hadirin, amplop pertanyaan pertama masih tersegel untuk menjamin kerahasiaan. Baik, pertanyaan untuk paslon 02. Pelaku UMKM di Samarinda pada tahun 2023 tercatat 103.724 unit, didominasi oleh usaha kuliner dan dagang yang mencapai 87,25%. Sudah sangat banyak anggaran yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan, akan tetapi hasilnya belum maksimal. Masalah utama masih berkisar pada pemasaran, sehingga sangat sulit bagi UMKM untuk naik kelas. Pertanyaannya, masyarakat Kota Samarinda terutama pelaku UMKM malam ini ingin mendengar dari pasangan calon rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah pemasaran dan upaya-upaya lain agar UMKM bisa naik kelas. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, kita sadari bahwa memang tidak melulu akses terhadap modal terhadap permasalahan UMKM ini. Sektor market menjadi PR bagi tidak saja di Samarinda tapi di seluruh Indonesia. Para pelaku UMKM di Kota Samarinda seperti pada daerah lain sangat produktif di dalam memproduksi hasil UMKM-nya. Tapi juga pernyataan itu tidak selamanya tepat. Karena kita telah berhasil melakukan ekspor produk UMKM Kota Samarinda. Kita juga telah memasuki pasar-pasar market nasional bahkan internasional. Kementerian melakukan pemasaran ekspor pertama pada saat Kota Samarinda dan nasional dilanda COVID. Kita punya produk sapu lidi dari daun nipa dan kelapa. Kita punya arang yang kita ekspor ke Timur Tengah dan berbagai produk lain termasuk sektor produk makanan kuliner, bawang dan lain sebagainya. Demikian pula data tersebut ditunjukkan dengan semakin banyaknya pelaku UMKM yang melakukan pengurusan secara administratif termasuk penerbitan NIB baru. Tidak kurang dari 16.000 pelaku ekonomi baru di Samarinda dalam masa pemerintahan 3 tahun terakhir ini yang melakukan pengusahaan terhadap peningkatan naik kelasnya UMKM tersebut. Dan ini dibuktikan terkonfirmasi bahwa Kota Samarinda memiliki pertumbuhan ekonomi paling tertinggi di Kalimantan, 8,62%, sebuah pencapaian level pertumbuhan ekonomi yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Disertai berkorelasi dengan terkonfirmasinya angka IPM kita juga paling tertinggi 82,32%, tertinggi di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Jadi memang kita masih memerlukan penetrasi di market. Ada 2 hal yang perlu kita lakukan fasilitas pemerintah, yakni peningkatan literasi bagi UMKM termasuk di pasar atau di market internasional, literasi bahasa. Yang kedua, peningkatan produktivitas agar ketika buyer melakukan order atau letter of intent terhadap kebutuhan mereka terhadap produk kita, itu produk kita tidak terbatas. Ya, produk kita banyak,
Dan ketika pesanan sesuai dengan jumlah volume yang diusulkan atau di-LOI-kan oleh buyer, kita mampu memenuhinya. Satu, literasi terutama bahasa, yang kedua literasi soal Baik, produktivitas. waktu Anda Terima menjawab kasih. sudah habis. Dan itu tadi untuk pertanyaan pertama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.